Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Jumarni, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 2 Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rosnani SPD GR selaku guru bahasa Indonesia yang ada di SMP Negeri 2 Wolo. Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ros? Alhamdulillah baik. Iya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kali ini saya akan pra-observasi ya Bu. Sebelum saya masuk ke dalam kelas untuk melakukan observasi, saya ingin bertanya dulu sama Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu karena saya belajar mengajar tentang pidato. Jadi di sini itu bagaimana peserta didik mampu mengidentifikasi serta menyimpulkan gagasan, pandangan, serta arahan dan pesan yang ingin disampaikan dalam pidato. Oh iya, seperti itu Bu ya. Iya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu itu sangat bagus sekali ya Bu, yang ingin Ibu capai. Kira-kira area apa yang ingin nanti Ibu kembangkan di dalam proses pembelajaran? Area yang saya kembangkan itu ada dua, di aspek pengetahuannya serta aspek keterampilannya. Oh iya, jadi nanti area perkembangannya ada keterampilan dan pengetahuan ya Bu? Iya. Iya. Kemudian nanti rencananya apa yang ingin Ibu nanti lakukan? Kemungkinan saya menggunakan rencananya itu model PBL, yaitu Problem Basic Learning, di mana itu berbasis ke masalah yang ada di dalam pembelajaran. Jadi PBL ya Bu? Iya. Jadi nanti ada masalah, kemudian anak-anak menuntaskan atau menyelesaikan masalahnya. Iya. Ya, seperti itu ya Bu. Kemudian nanti kira-kira strategi apa yang ingin Ibu lakukan? Kemungkinan saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kesiapannya pembelajaran itu berdasarkan kesiapan anak-anak kemudian diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial dan emosional. Jadi anak-anak nanti itu akan dibagi berdasarkan di mana yang harus sesuai dengan gaya belajarnya mereka, yang kayak dibagi ke visual, audiovisual, kinestetik, dan audio. Jadi strateginya nanti akan dibagi ya Bu, sesuai dengan kemampuan dan minat anak-anak ya. Ya, seperti visual, audiovisual, dan kinestetik ya Bu. Iya. Kemudian kira-kira nanti model apa yang ingin Ibu gunakan? PBL. Oh, modelnya PBL ya. Iya. Kan medianya? Kalau medianya mungkin saya gunakan ada Infokus. Kemudian saya akan menjelaskan materinya itu dalam bentuk Infokus. Kemudian PowerPoint. Kemudian ada videonya, ada audionya, jadi anak-anak lebih paham ketika medianya langsung ditampilkan di dalam. Dengan metode yang ingin Ibu nanti lakukan? Karena saya gunakan tadi strategi berdiferensiasi, ada visual, ada audio, ada kinestetik. Mungkin saya bentuk metode kerja kelompok, mungkin lebih menarik, itu lebih aktif siswanya. Jadi nanti dikelompokkan antara kelompok visual, kelompok audio visual, kelompok kinestetik ya Bu? Iya. Kapan rencana Ibu ingin melakukan observasi ini? Karena kebetulan jam mengajar saya itu hari Rabu, jadi kemungkinan nanti Rabu ini saya akan melakukan, yaitu di tanggal 7. Tanggal 7 ya, 7 Agustus. Iya. Jam berapa Bu? Main jam terakhir Bu, sesuai dengan jamku jam terakhir. Oh iya, di kelas berapa Bu? Kelas 9A. Nah, jadi nanti di kelas 9A, kemudian di jam terakhir ya Bu? Iya. Baik Bu, kira-kira nanti ini kalau Ibu mengajar di kelas 9A, apakah Ibu siap untuk menerima saya menjadi observasi Ibu? Iya, siap, insya Allah siap. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan itu saya lebih terarah bagaimana dengan adanya percakapan ini saya bisa tahu bahwa ternyata metode ini yang saya menggunakan, strategi ini saya menggunakan, yang tepat media ini saya menggunakan. Saya lebih terarah begitu Bu. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya juga. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sakit? Tidak. Berarti aman semua ya? Sudah oke. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ada yang terbawa pulpen? Ada. Berarti aman semua ya? Hari ini sudah siap? Sudah belajar ya? Oke. Sebelum kita mulai, Ibu akan materi dulu ya. Yuk siap gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Alur. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sendiri iman dan Beri salam kepada Alur. Oke anak-anak, ini bagaimana kalau kita ice cream dulu? Ya. Kita berdiri semua. Tahu lagunya Pelajar Pancasila? Tahu. Tahu gerakannya? Iya. Oke, kita menyanyi sama-sama ya? Iya. Oke, 1, 2, 3. Yang lain kita belajar apa? Ya, pelajaran yang minggu lalu kita belajar apa? Percobaan. Kita melakukan percobaan di luar sana. Ada yang tahu? Dan sudah belajar. Oke. Nah, kenapa hari ini kita belajar apa? Dia tahu belajar bahasa Indonesia, materinya apa? Makanya, pasti kalian pernah ya melihat mendengar pidato? Oke. Nah, kira-kira ketika hari Senin yang pembina upacara negara itu melakukan apa? Ada pidato tentang pendidikan dilakukan oleh pembina upacara di depan. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa sih kita harus belajar tentang pidato? Kenapa? Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan pidato. Apa sih kita dengar? Di sekolah. Yang gimana lagi? Ya. Kalau nonton TV pernah? Pernah lihat kalau misalnya 17 Agustus pernah? Di 17 Agustus siapa yang nyanyi pidato? Oke, kalau di sekolah siapa yang melakukan pidato? Jadi pembina. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau bagi kelompok. Ada berapa kelompok? Kita bagi menjadi 4 kelompok. Ada yang audio. Kalau audio itu berhubungan dengan apa? Yang mendengar. Kalau visual? Ada gambarnya. Kalau misalnya audio visual?
bersih. Nah, yang terakhir, Ines, ready. Nah, sekarang siapa yang mau ibu bagi kelompok berdasarkan minatnya kalian ya? Ada yang minat video, mau lihat ada mungkin pendengaran suaranya, ada gambarnya, berarti video, televisi. Kalau misalnya ada yang mau suaranya saja, radio, berarti mau mendengarkan saja audio. Nah, sekarang saya bagi per kelompok ya. Saya coba katakan siapa yang mau kelompok audio. Ya, kalau visual, ya, kalau audio visual, mana audio visual? Oke, ada orang ya. Kalau tidak gimana? Oke, benar ya. Ibu sudah tahu ini kalian. Jadi kita masuk ke materi. Oke. Materinya ibu jelaskan dulu ya. Kita belajar tentang pidato. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran juga, kita kenali dulu apa itu sebenarnya pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang, penyampaian seseorang kepada pendengarnya atau yang melihat kepada orang banyak, supaya apa yang disampaikan oleh orang yang tadi itu bisa didengar oleh banyak orang. Misalnya kalau upacara, kan ada pembicara di depan, dia menyampaikan pidato kepada peserta upacara. Siapa peserta upacaranya? Siapa dengan guru. Kemudian teks pidato itu menggunakan bahasa apa? Hah? Persuasif. Kenapa persuasif? Ada yang tahu apa itu persuasif? Mengajak kepada pendengar untuk melakukan apa yang disampaikan oleh yang berpidato. Yang bertujuan meyakinkan pendengar sehingga pendengar setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh yang membawakan pidato, dan pendengar harus melakukan apa yang disampaikan oleh yang berpidato ya. Oke, karena sesuai dengan tadi sudah dibagi videonya, dibagi kelompoknya, silakan ke tempat sesuai dengan kelompoknya. Di sini kelompok audio visual, di kedua kelompok audio, di sini visual, di sini kinestetik. Silakan membentuk. Oke, kita buat dulu kesepakatan bersama ya. Waktu penyelesaiannya ya. Kita sepakati berapa menit? Kita sepakati 20 menit ya. Oke, kita sudah sepakat penyelesaian dalam waktu 20 menit. Dimulai dari sekarang, silakan kerjakan. Oke. Audio
Yang audio bagaimana, aman? Audio visual aman? Visual juga aman? Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok siswa ingin membacakan hasil kami. Tema pidato pendidikan. Gagasan bahwa pendidikan sangat penting untuk mengenal perilaku positif dan negatif bagi pelajar. Pandangan mengenal penanggulangan masalah kekerasan peserta didik. Arahan untuk peserta didik tetap sekolah dengan baik. Sekian hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kelompok lain ada yang ingin menanggapi, silakan ditanggapi. Angkat tangan yang mau menanggapi. Oke, silakan. Bisa diulangi segala soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke, masih kurang lengkap dan harus dilengkapi tanggapannya ya. Oke, didengarkan ya. Diperbaiki suaranya dan biasa tulisan teman ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Assalamualaikum
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pasca observasi bersama saya Jumarni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Baik, pada percakapan kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Rosnani sebagai guru yang telah diobservasi, dan juga saya ditemani oleh Bapak Adha sebagai guru pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kolaka. Assalamualaikum Pak Adha. Assalamualaikum Bu Rosnani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rosnani ya. Iya. Mengenai tentang observasi yang telah dilakukan di dalam kelas ya Bu. Iya. Santai saja Bu Rosnani. Siap. Oke. Sangat-sangat cerah kayaknya mukanya Bu Rosnani ini karena calon-calon voting ya. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan saya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah dilakukan di dalam kelas? Mungkin karena saya belum terbiasa mengajar di kelas, kemudian ada yang mengamati, jadi agak sedikit tegang Bu, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah ya Bu. Iya. Memang kalau biasanya kita mengajar di dalam kelas tanpa guru lain, mungkin kita sangat pede sekali ya Bu. Tapi kalau ada yang mengawasi atau melihat di belakang, ya pasti kita grogi. Iya. Walaupun itu kita sangat teman baik ya. Iya betul sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kalau untuk tahapan-tahapannya tentunya sudah ada tercantum dalam RPP yang sudah ada langkah-langkahnya, misalnya di bagian pendahuluan apa yang harus saya lakukan sudah tercantum semuanya di bagian inti, begitu pula di bagian penutup. Kalau untuk area pengembangan di sini saya ke pengetahuan dan keterampilan, dimana kalau misalnya dari segi pengetahuan siswa bisa menyimpulkan pidato yang telah saya sampaikan. Kemudian kalau misalnya dari segi keterampilan, bagaimana ini siswa bisa membuat pidato serta mempresentasikan di depan kelas, seperti itu. Jadi area pengembangannya ada dua ya Bu, tentang pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu. Iya. Baik Bu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu telah capai? Apakah sudah berhasilkah atau tidak Bu? Kalau menurut saya alhamdulillah berjalan baik, tetapi kalau misalnya bagaimana berhasilnya tidaknya saya belum bisa memastikan bahwa itu sudah 100%, karena tentu saja masih ada sedikit kendala atau kekurangannya. Tapi alhamdulillah siswa sudah satu persatu sudah mulai aktif di dalam kelas. Oh iya Bu. Iya.
Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran berlangsung, Bu? Kendala-kendalanya itu yang saya alami dan mungkin saja bukan cuma saya rasa teman-teman yang lain juga pasti mengalami hal ini karena siswa kan kita harus membagi kelompok ya. Dan sementara pada saat kita proses pembelajaran yang berjalan itu kendalanya itu tidak semua siswa aktif di dalam kerja kelompok itu. Paling 1-2 yang memang punya kemampuan serta minat yang sama, mungkin jadi dia lebih aktif, tapi sementara siswa yang lain yang saya rasa tidak tertarik dan dia ya diam-diam saja. Jadi mungkin dia hanya mengandalkan temannya ya, Bu? Iya, betul sekali. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Mengapa mereka tidak mau aktif dalam proses kerja kelompok di dalam kelas? Mungkin karena di dalam kelas itu jumlah siswanya banyak, Bu. Jadi otomatis kalau misalnya saya membagi kelompok paling 4 kelompok itu. Jadi dalam satu kelompok itu kan siswanya banyak ya. Kalau misalnya sudah ada yang aktif 1-2 orang, mungkin yang lainnya diam. Kemudian mungkin karena minatnya yang berbeda-beda, minat dan kemampuan siswa yang berbeda. Jadi hanya 1-2 orang yang aktif. Rencana ya mungkin kedepannya kalau misalnya saya mulai membagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya, misalnya ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, mungkin yang tadinya diam mungkin bisa sedikit-sedikit mulai bersuara gitu ya. Oh iya, bagus sekali Bu rencananya. Jadi nanti rencananya Ibu itu memetakan anak-anak atau membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya ya, Bu, supaya mereka bisa terlihat aktif lagi dalam proses pembelajaran ya, Bu. Iya, betul ya. Baik Bu, kira-kira kapan rencananya Ibu ingin melaksanakan ini, Bu? Kemungkinan ya minggu depannya tepat di jam pelajaran saya. Jadi rencananya Ibu minggu depannya, Bu, setelah Ibu proses akad nikah ya, Bu ya. Iya. Mungkin Ibu karena hari Sabtu Ibu libur ya. Jadi satu mingguan mungkin, Bu, liburnya. Kemungkinan saya kembali di tanggal 22. Jadi tanggal 22 ke atas itu bertepatan jam pelajaran saya, mungkin saya akan terapkan di situ dulu. Bagus sekali rencananya, Bu, dan semoga proses akad nikahnya dan hari-hari nanti berjalan lancar ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pasca observasi ini, observasi dan pra-observasi? Saya sangat senang, Bu, karena saya bisa tahu kekurangan saya di mana dan yang mana yang harus saya perbaiki, dan saya dengan adanya Ibu mengobservasi saya adanya kegiatan ini, saya bisa tahu bahwa langkah-langkah yang harus saya lakukan sebenarnya ini seperti ini. Jadi kedepannya saya sudah bisa memperbaiki proses mengajar saya lagi ke depan gitu ya. Baik, Bu, saya beri sangat bagus sekali, Bu, ya, bahwa Ibu sudah merencanakan dan akan melaksanakan segeranya ya. Baik, saya beri kesempatan kepada Pak Adha sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik tanggapan terhadap jalannya percakapan pasca observasi ini, Pak. Silakan, Pak. Kira biasa Ibu ya. Gimana Ibu Ros sudah di coaching oleh Ibu kemarin, gimana perasaan? Senang sekali, Pak. Jadi memang kira saya lihat berjalan dengan si coachnya juga sudah memberikan gimana rasa kenyamanan dalam menyampaikan terkait dengan apa yang ingin digali dari si coachingnya terkait dengan pasca observasi, dan di akhir tadi ada rencana apa yang menjadi kekurangan tadi yang dalam proses pada saat diobservasi yang dilakukan pembelajaran sudah mencoba menyampaikan dan ujung itu mencoba menggali itu dan menyampaikan apa tindak lanjut yang akan dilakukan. Setiap sudah berjalan dengan baik, tinggal ini menjadi dibudayakan di sekolah ini bukan hanya sampai pada sesi proses pendidikan guru penggerak. Kira itu ya.
Terima kasih Pak atas umpan baliknya, dan terkait dengan percakapan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik dimulai dengan pra-observasi, observasi di dalam kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adha dan juga Ibu Rosnani. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.